mungkin di Indonesia ini orang yang paling banyak merekam data musik itu gua. Iyalah, ngeripingin CD mulu Nah. ya nih. Efeknya apa? Pelupa. Oh, memorinya kan buat musik soalnya. Kebanyakan buat musik, jadinya banyak yang ke trash bin gitu. Ya ampun. Bener itu. Makanya orang yang suka musik nggak bisa ngapalin Quran. Dua-duanya nggak bisa combine tuh. Hafiz biasanya nggak boleh denger. Iya. Serius? Di pesantren jarang ya. Iya. Ya, kalau yang pesantren yang khusus penghafal Al-Quran Nggak boleh. biasanya bukan nggak boleh. Mereka Nggak ini. Nggak. Ya itu tadi musik tuh ngabisin banyak memori. Yuk, Mas Gua Adi tuh parah. sebelum manggung aja bawa speaker segede apa-apaan tahu. Gua tuh parah banget, apalagi sekarang di DPR ngapalin 500 orang anggota, nggak hafal gua. Ini manggil apa bapak sama ibu aja? Aduh, ini yang mana lagi nih partai apa ya? Aduh. Bener itu efek dengerin banyak musik itu gitu. Oh iya. Tuh yang suka pelupa nggak apa-apa, tandanya lu musikalitasnya tinggi. Bukan. Salah. Apaan lu? Agak. Mau dipakai? Iya, Kak. Belum. Minta earpiece dong. Tadi ini udah apa mau dikodein dari sini? Nggak pakai. Oh, lo mau ngasih gue durasi? Roll aja lah, Jat. Boleh. Iya. Oke. Judulnya Jat. Buat gue ya. Judulnya Oh, boleh? terakhir ya? Boleh. Judulnya pakai yang terakhir ya? Enggak, gue pakai ini. Lu pakai itu? Nggak tahu. Tapi Mas apa Dani, tau bawa. sana? Oh mas. Maksudnya. punya sih. Buat video legend iya. bisa dokumentasi. Oh, oke. Masyarakat saat ini lagi resah-resahnya kalau lihat pemberitaan. Setelah dulu sempat trending yang namanya kata-kata pandemi, lanjut lagi ada kata-kata yang nggak kalah bikin pusing dan emosi tiap hari warga di grassroots. Resesi, sekarang yang nggak kalah bikin ketakutan, ada yang namanya kata-kata royalti. Bayangin musik yang setiap hari menjadi bagian dari hidup kita dengerin kapan aja di mana aja, bisa tiba-tiba takut untuk dibawakan kembali sama orang karena perkara royalti ini. Mau dibawa kemana sebetulnya urusan royalti yang selama beberapa pekan ini lagi menghiasi timeline media sosial, pemberitaan. Untuk itu saya mau ngobrol-ngobrol. Kali ini saya nggak sendirian. Saya sudah bersama musisi sekaligus anggota DPR, Mas Ahmad Dhani. Hai Mas Dhani. Hai. Kedinginan kayaknya hari ini ya. Nggak kena AC aja nggak buat, dingin sih nggak, anginnya AC yang Pengaruh usia, mohon maaf. Yes. Yes. Dan juga di sini ada Holil Mahmud, Bang Holil, musisi sekaligus PLT Ketua Umum FESMI. Ya. Hai Bang Holil, apa kabarnya? Baik. Oke. Tadi saya sempat mention di awal bahwa ada kata-kata yang bikin masyarakat gemeter. Sekarang yang juga nggak kalah bikin bergetarnya adalah urusan royalti. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin lagi dihebohin sama orang mau ngegelar hajatan kawinan harus setoran band weddingnya 2% ke salah satu LMK. Dalam hal ini statementnya Wami yang ngomong kemarin. Jadi sebetulnya kalau ngomongin soal royalti ini untuk kesejahteraan musisi apa untuk somehow menekan mereka yang nggak berdaya ada di lapangan yang penghasilan nggak seberapa tapi tetap harus setoran gitu. Mungkin kita ke Bang Holil dulu. Kalau royalti sebenarnya pemahaman publik ternyata masih sangat rendah ya. Jadi walaupun yayasan KCI udah ada tahun 90-an tapi ternyata publik tuh belum terlalu aware soal hak cipta atau royalti gitu, sehingga ketika sekarang ternyata dia bisa mengena ke seluruh lapisan masyarakat karena lapisan masyarakat mungkin masyarakat akan bikin kawinan gitu ya, itu jadi memberatkan rasanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya kayak musisi di band wedding di satu kawinan kan dia akan dibayar, nggak mungkin gratis kan. Kalau musisinya dibayar, kenapa pencipta lagunya nggak dibayar? Ya kan, itu kan jadi sebenarnya kayak kita bisa berdebat apakah dia komersial atau enggak gitu ya. Tapi kalau skalanya besar, honornya besar, saya pikir perlu ada, kalau dalam skala wedding aja perlu ada share juga buat pencipta lagu, karena pencipta lagu musisinya aja dibayar, musisi yang menggunakan lagu-lagu
buat wedding itu juga perlu ada spare-nya atau share-nya ke si pencipta lagu. Haknya juga harus Betul, diberikan. cuma karena kita belum terbiasa, Ya. jadi kayaknya oh ini ternyata hal baru yang memberatkan atau enggak. Nah itu perlu kayak public awareness yang kuat, baik oleh musisi Ya. yang mulai mendiskusikan ini maupun pemerintah menurut. Oke, nah mungkin Mas Dhani pertanyaan selanjutnya, tone-nya ini kan kalau urusan royalti negatif banget ya Mas Dhani ya, karena nggak pernah beres gitu, malah akhirnya jadi kayak konflik horizontal, sesama musisinya malah jadi gontok-gontokan karena beda cara pandang gitu. Kalau Mas Dhani sendiri menyikapi gimana? Mas Dhani juga lumayan berisik nih soal royalti. Jadi perlu di garis bawahi dulu, banyak netizen yang menuduh saya memulai ini. Bener nggak tapi? Ya sebenarnya gini, yang saya mulai itu bukan ranahnya LMK ya sebenarnya. Karena royalti untuk kawinan, resepsi perkawinan, lalu di kafe, di hotel dan lain-lain itu menjadi domain daripada LMK. Sedangkan yang saya teriakkan di awal itu bukan ranahnya LMK, yaitu konser. Gitu. Performing rights yang sebenarnya itu bukan domainnya daripada LMK. Jadi kita harus membedakan dulu antara royalti yang saya tagih ke penyanyi, ya, itu adalah royalti konser, bukan royalti performing rights yang ada hubungannya dengan, kalau di undang-undang itu layanan publik, gitu. Nah, di sini orang jadi salah mengerti. Saya itu menagih royalti komposer yang dinyanyikan oleh penyanyi dalam sebuah konser, penyanyi profesional dalam tanda kutip ya. Nah, sama seperti omongan kamu tadi, sepertinya apa tadi, negatif apa jadinya? Tone-nya negatif, ya. Itu karena apa? Karena memang belum terbiasa. Jadi karena peradaban kita belum tinggi-tinggi banget, jadi belum memahami apa arti kata royalty. Gitu. Jadi kenapa sih namanya royalty? Itu ya, itu orang nggak banyak paham sehingga tone-nya jadi negatif. Jadi nggak usah masyarakat biasa ya, penyanyi aja, kayak misalnya Once nih, ketika saya tagih royalti, ya, dia nyanyi lagu Dewa, lagu saya, lagunya Andra, saya tagih royalti, di telinganya Once juga tone-nya negatif, karena Once juga nggak paham bahwa di situ ada haknya pengarang lagu juga saat dia menyanyikan, kan seperti tadi dibilang kan penyanyi kawinan kan nyanyi, masa nggak ada haknya komposer di situ? Toh ada fee untuk penyanyinya di kawinan tadi kan? Yang dia ngomong tadi. Kalau dibayar, profesional. Spiritnya hak cipta itu kan fairness. Yes, gitu. Jadi ketika Once menyanyikan lagu Dewa 19, which is itu karya saya dan Ahmad Dhani, Once dibayar lebih dari penyanyi kawinan, ya kan? 100 juta lebih, kadang-kadang 150 juta lebih. Fairness-nya kan harusnya ada. Apa itu namanya, royalti ke pengarang lagunya, komposer, which is itu saya dan Andra. Tapi ketika saya ucapkan itu, di telinga Once kedengaran negatif, makanya dia sempat ngomong itu malak namanya, gitu jadinya, gitu ya. Sama seperti kafe-kafe itu juga seolah-olah mereka dipalak oleh LMKN, gitu. Jadi masalahnya cuma itu aja, belum adanya pengertian karena peradaban kita ini masih nggak tinggi-tinggi banget, sehingga mendengar kata royalti itu banyak yang nggak paham, bahkan penyanyi pun mungkin juga nggak paham kenapa disebut nama itu royalti. Nanti jadi PR sendiri aja, kenapa namanya royalti, apa epistemologi daripada royalti itu, banyak yang nggak paham. Itulah karena literasi kita soal kata per kata pun rendah, sehingga ketika mendengar kata royalti, intinya royalti itu kita nggak bekerja, kita dapat duit. Once yang nyanyi, tapi pengarang lagunya juga dapat duit. Musisi, label, pemain band nggak kerja, disetel di kafe, dapat duit. Itu namanya, emang itulah royalti, namanya disebut royalti gitu. Jadi kadang-kadang nanti penyanyi bingung, penyanyi apalagi penyanyi 80-an ya, enak aja kita yang nyanyi, kita yang capek, kita yang latihan, kok mereka dapat duit. Nah itulah nggak paham royalti namanya.
Ya memang royalti ya begitu, kita nggak usah kerja gitu. Oke, karena kita sempat bahas soal ini juga ya Bang Holil. At the first place, kalau nggak diciptain tuh lagu kagak bakalan ada, nggak bakal dinyanyiin juga sama penyanyinya. Jadi begini, Dan nggak ada nilai value ekonomi. komposer itu adalah orang yang pertama bekerja. Tadi kan saya bilang, royalti itu jadi terkesan penyanyi-penyanyi itu ngerasa gua yang nyanyi kok komposer dapat duit enak banget gitu kan, ongkang-ongkang kakaknya dapat duit. Nah tapi memang royalti itu konsepnya seperti itu, makanya kenapa disebut royalti. Nah terus akhirnya jadinya tadi apa tadi katanya? Terakhir itu. enggak tadi akhirnya apa tadi ngomong tadi? Kok lupa aku tuh kan gara-gara saya Ada banyak pihak lain yang ikut membantu sehingga dia diberikan hak juga namanya neighboring rights, itu hak terkait. Oke. Karena ada peran produser maupun performer. Iya. Gitu. Walaupun termasuk eksekutif produser. eksekutif produser Iya. iya. Pokoknya semua yang terlibat dalam produksi sebuah lagu, Ya. mereka harus mendapatkan haknya Di ketika lagu ini. dalam royalti yang di medianya fonogram. Atau medianya itu bukan konser yang kita bicarakan tadi ya, ada label. Kalau di konser belum tentu harus ada label gitu. Oke. Iya, dalam struktur pembagian royalti yang udah lebih kompleks gitu, kadang-kadang bahkan yang engineer-nya mixing, mastering itu juga dapat persentase. Itu tergantung kebutuhan sih, tapi bisa sampai ke situ karena merasa itu adalah sebuah skill, teknik gitu ya untuk bisa meramu karya musik gitu. Itu akhirnya dia diberikan persentase hak cipta juga. Itu ada beberapa di luar negeri, tapi kalau di sini mungkin belum terlalu atau belum banyak. Rata-rata memang komposernya yang dapat haknya gitu. Tapi tadi saya ada sedikit perbedaan pandangan dengan Mas Dhani soal live konser. Menurut terminologi undang-undangnya kita belum ada perbedaan antara performing rights mengumumkan yang dari master dengan yang live performance, sehingga kalau mau ada perbedaan yang tadi diharapkan seperti Mas Dhani, itu harus ada payung hukumnya dulu kalau menurut gua. Karena yang kita ketahui publik itu menyamakan antara memutar lagu dengan live performance. Terminologi di undang-undangnya dia masih pengumuman lagu. Jadi kalau di luar negeri namanya performing rights gitu. Jadi masih sama. Bahwa kita juga ngerti ada live konser, dan menurut gua waktu ada satu pertemuan dengan DJKI juga Mas Dhani bilang ada waktu itu bahwa sebenarnya permasalahannya yang lebih terasa itu karena pemungutan dari LMKN terhadap live konser itu kecil, sehingga jadinya banyak musisi-musisi yang lagunya diciptakan yang dibawakan di live konser itu pendapatannya kecil banget. Beda dengan yang royalti digital yang mungkin semakin tinggi. Tapi sebenarnya itu hal yang sama di undang-undang kita, yaitu rujukannya ke performing rights. Pertanyaan. Berarti sebetulnya LMK ini bisa juga mungutin dari hasil performing rights sebetulnya? Performing rights dari digital, dari hotel, restoran, karaoke, digital tuh agregator gitu ya. Dan dari live konser sama sebenarnya. Live konser juga? Bukan hal yang berbeda kayak yang Mas Dhani mention? Itu jurisdiksinya si LMKN ya, dan LMK yang udah diberikan kekuasaan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Beda Mas Dhani? Jadi begini, sebenarnya itu saya kan teleponan sama Bang Tantowi ya. Jadi 2014 itu sesungguhnya itu undang-undang yang diketok itu belum sempurna sebenarnya. Karena apa? Jadi orang mesti memahami bahwa orang harus tahu sebab musabab dibuatnya LMK. Jadi LMK itu dibuat kan karena saya kan hidup tahun 90-an ya. Saya ngalamin yang namanya dibayar flat pay, dibayar royalti, ya kan. Sehingga saya dekat dengan Pak Oo ada di Aquarius. Jadi saya mengerti banget kenapa WAMI itu dibuat. Jadi WAMI itu dibuat sebenarnya faktanya itu memang untuk kepentingan label sebenarnya. Jadi kalau waktu itu label-label tidak ngumpul untuk bikin wadah yang namanya WAMI, karena mereka kan bikin master nih, ya kan, Aquarius, Sony, Musika, ada Blackboard, ya kan, macam-macam. Mereka bikin label, bikin perusahaan musik, bikin bisnis yang dimana kekuatan ekonominya ada di CD, kaset, ya, dan lain-lain. Tiba-tiba ada keuntungan ekonomi lain yang dimanfaatkan orang lain. Ada kafe yang nyetel master mereka, kan kita sebutnya kan master kan itu kan. Ada restoran yang mengambil manfaat dari master mereka. Lalu ada karaoke
yang paling banyak akhirnya menggunakan master mereka. Nah, label-label ini membentuklah namanya LMK dan WAMI. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan hak ekonomi juga dari hak-hak terkait yang lainnya. Ini legit gak nih? Iya dong. Oke. Sudah lah, LMK itu pasti bosnya label. Nah, kepentingannya ya kepentingan label. Ya. Sedangkan konser, kenapa sampai saat ini selama 10 tahun konser tuh nggak pernah mendapatkan hak ekonomi yang sewajarnya? Ya karena label-label itu nggak ngurusin begituan, gitu. Jadi makanya ada satu yang namanya miss, yaitu salah satu dalam pembuatan undang-undang itu tiba-tiba Tantowi Yahya dan lain-lain ditinggal, sehingga yang ngetuk orang DPR sendiri yang nggak paham soal industri musik gitu. Jadi undang-undang 2014 itu sebenarnya ya memang kacau balau gitu loh, secara interpretasi gitu. Jadi sehingga seolah-olah konser itu adalah menjadi domainnya LMK, padahal nggak ada hubungannya. Sebenarnya saya tanya mas satu ya, ketika penyanyi atau band dikontrak dengan I.O, deal harganya ngikutin LMK nggak? Enggak. Nah, kenapa kok tiba-tiba pengarang lagu sekarang dalam urusan konser kok harus melalui LMK? Kan jadi nggak fair. Misalnya gini, Judika diajak manggung oleh I.O Surabaya. Harga Judika, seenaknya Judika dong. Dia mau minta 1 miliar, mau 500 juta, seenak dia. Tapi ketika pengarang lagu ini butuh hak ekonominya juga untuk dalam konser tersebut, penyanyi-penyanyi pada teriak harus ikut pemerintah, aturan pemerintah. Sejak kapan itu? Jadi apapun undang-undang baru nanti itu pasti akan nggak ada hubungannya LMK dengan konser gitu. Bang Leo, tanggapan? Karena itu adalah hal yang berbeda. Enggak, jelaskan gini. Jelaskan kenapa ketika Ariel atau Judika atau Gigi konser dengan I.O, pemerintah nggak usah ikut campur. Karena? Tapi ketika komposer minta harga lagunya, pemerintah harus ikut campur. Nah, jelaskan. Oke. Karena Judika atau Ariel atau Arman itu dia melakukan pekerjaan sehingga diberikan honor. Pekerjaan, kenapa dia honor? Karena dia melakukan pekerjaannya pada saat itu. Sedangkan kalau misalnya Judika nyanyiin lagunya Mas Daninya saat itu waktu Judika nyanyi dia sedang mengerjakan hal lain. Jadi dia mendapat imbalan atas pekerjaannya Mas Dani yang dulu. Jadi itu namanya royalti, yaitu imbalan atas hak ekonomi yang dimanfaatkan oleh Judika. Ya itu tahu. Pernyataannya kenapa kalau honor itu boleh deal khusus, sedangkan kalau royalti itu harus ikut aturan pemerintah karena namanya hak cipta. Kalau itu kan hukum hubungannya keperdataan. Ada kontrak antara si bisa pidana juga kalau ada wan prestasi bisa pidana juga. Iya, tapi ya bisa pidana juga, tapi itu hubungan kontraktual biasa. Sedangkan kalau hak cipta, kenapa ada regulasi yang dia ngatur? Karena di dalam hak cipta itu nggak absolut kepemilikannya. Dia ada unsur pihak sosialnya buat publik. Benar. Nggak ada. Ada dong. Nggak ada. Kan kenapa Mas Yani bisa punya lagu itu terus menerus nggak? Dia pada masa tertentu dia akan jadi public domain. Iya, berapa tahun? Lama dong. Betul. Tapi sekarang kan bukan public domain sekarang. Betul, tapi dia kayak gini, karena lagu punya fungsi sosial sehingga siapa yang bilang lagu punya fungsi sosial? Nggak ada. Lagu itu fungsi ekonomi. Kalau baca undang-undang nggak ada fungsi sosial, itu ekonomi, hak ekonomi nggak ada. Di undang-undang. Apa tuh pengertian fungsi sosial, Bang Holil? Jadi iya, lagu itu punya fungsi sosial, jadi publik juga punya hak untuk menikmati lagu gitu, sehingga intellectual property itu dibatasi kepemilikannya karena apa ya? Lucu Serius kok lucu. Ini kalau kita baca hak cipta kalau hak cipta perdebatannya adalah di mana posisi publik dan di mana posisi private gitu. Private tuh akhirnya karena kan kita mau memberikan kekuasaan kepada private ya, orang punya hak, punya kekuasaan terhadap karya cipta. Terus lalu emang di zaman dulu misalnya contoh kalau orang dia nggak seluruhnya murni ciptaan dia, kok dia bisa punya kekuasaan? Contoh ya, kita nggak nyiptain musik, kita nggak nyiptain bahasa, somisasi, kata-kata dan lain-lain, itu kita tetap bisa
haknya itu punya kita, padahal kan kita pakai hasil ciptaan orang lain. Kenapa hasil ciptaan yang dulu atau leluhur kita nggak bayar? Karena udah masuk ke public domain gitu, dia udah jadi punya fungsi sosial. Jadi kita untuk membatasi antara kepentingan publik dan kepentingan private, akhirnya ada batas waktu, walaupun di encourage ya oleh negara. Oke, orang yang bikin lagu itu dia harus diberikan reward karena supaya orang giat bikin lagu, tapi juga harus dibatasi karena pada masa tertentu ada publik yang punya hak untuk memiliki atau menikmati lagu itu. Bala Dewa misalnya kayak saya punya sense of belonging yang tinggi sama lagu-lagunya Dewa dan Efek Rumah Kaca. Karena ya mungkin itu salah satu fungsi sosialnya juga tadi di-mention ya, ketika itu diperdengarkan untuk publik gitu, semua orang juga punya hak yang sama, berbeda. Kalau menurut pemahaman gua gitu, karena gua kalau waktu masih kecil terus ada banyak larang-larangan gitu ya, gua pasti akan punya ketakutan untuk berkreasi. Sedangkan sebenarnya hak cipta itu nanti dia akan memberikan, tadi kan semangatnya itu agar orang berkreasi. Benar. Sehingga jadinya kalau ternyata dia bikin takut, itu sebenarnya udah mulai menyalahi dari spiritnya hak cipta sih. Jadi emang publik punya kepentingan juga dalam hak cipta. Coba ya, kalau hak cipta itu eksklusif, itu melekat pada pencipta gitu. Itu hak yang paling apa ya? Hak yang paling asasi lah. Ini kalau dari sisi fungsi ekonomi perspektifnya. Jadi sekarang begini aja. Siapa sih sekarang yang tanggung jawab dari undang-undang hak cipta itu berlaku selama 2016 ya? 2014. Tapi berlakunya 2016. Jadi undang-undangnya 2014, tapi secara efektif 2016. Ya oke lah 2014 oke. Berarti kan sekarang 11 tahun. Itu komposer itu tidak pernah mendapatkan haknya atas konser, komposernya. Nah itu yang salah siapa gitu. Nggak ada yang mau mengaku bersalah dan tidak ada yang bisa memperbaiki ini gitu. Nggak ada yang mau bersalah. Misalnya kayak Ari Bias, lagunya nyanyiin Agnes dari tahun berapa? Dari tahun oke lah efektif 2014 ya misalnya ya. 2014 sampai sekarang. Itu Ari Bias nggak mendapatkan sepeser pun royalti dari Agnes menyanyikan lagu itu. Hak ekonominya, gitu. Hak ekonomi daripada Ari Bias nggak ada. Jadi siapa yang tanggung jawab ini? Terus nanti ke depannya bagaimana? Ini yang belum ada jawaban. Misalnya begini, kemarin ini kita nggak ngomongin konser nih ya. Kalau LMKN aja kemarin akhirnya Migacuan membayar 2,2 M, ya kan? Apakah masalahnya sampai di situ selesai? Enggak. 2,2 M ini baginya gimana? Siapa yang mau ditransfer kemana 2,2 M? Jadi LMK ngurusin yang beginian aja nggak bisa. Jadi memang LMK itu memang DNA-nya bukan ngurusin konser, ngurusin beginian aja nggak bisa gitu. Sekarang apa pernah ada gitu pernyataan dari LMK atau siapa saja atau penyanyi lah atau Visi atau Vesmi yang merasa tanggung jawab? Tanggung jawab nih dari 2014 sampai sekarang. Komposer ini lagu-lagunya dinyanyiin oleh penyanyi-penyanyi terkenal ini dengan bayaran ratusan juta. Sampai sekarang belum mendapatkan royaltinya. Siapa yang salah? Nggak ada. Vesmi juga nggak pernah merasa bersalah. Papri nggak pernah merasa bersalah. LMK juga nggak pernah bersalah. Seolah-olah tidak ada kerugian. Padahal kerugiannya berapa miliar sebenarnya gitu loh. Oke, sekarang kita move on ngomongin sistem. Kalau nyari siapa yang salah, sampai kuda gigit besi, kapan aja juga nggak bakal ketemu. Ya, kan maksudku. Tapi kita penting untuk mengetahui salahnya di mana. Betul. Nah, berarti gitu. kan kita supaya kita kan? bisa bicara ke depannya seperti apa gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke bagaimana negara mempercayakan lembaga yang namanya lembaga manajemen kolektif negara dan turunannya, yakni LMK. Ada berapa sekarang ya? LMK ada 15 ya kurang lebih ada 15 LMK di bawah LMKN yang seharusnya menjalankan tugasnya ngekolek ini semua dengan baik dan mendistribusikannya dengan baik dengan transparansi yang memang sudah seharusnya. Tapi kan itu masih belum berjalan. Berarti kalau misalnya bukan nyari siapa yang salah ya Mas Dhani, tapi mana yang harus dibenahi terlebih dahulu? Gimana kalau kita look up ke LMKN? Tapi begini, kalau nggak diketahui siapa yang salah, mana yang salah, apanya yang salah, kita nggak bisa memperbaiki apa-apa. Iya. Nomor satu harus tahu dulu salahnya di mana ini gitu loh. Oke. Salahnya menurut saya ya di persepsi soal undang-undang tadi itu gitu loh, bahwa
pasal 23 ayat 5 itu dianggap konser juga masuk dalam pasal itu gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita baca undang-undangnya enggak gitu loh. Siapa kira-kira yang bisa menafsirkan makna sesungguhnya dari undang-undang ini? Ya hakim lah. Hakim. Makanya semua urusan beginian ya paling enak dibawa ke hakim, dibawa ke pengadilan. Karena apa? Karena jelas. Yang ngomong jelas, yang menghakimi jelas. Kalau kita kan bukan hakim, ya kan? Musisi kita cuma bisa punya pendapat aja. Tapi kalau kita bawa ke ranah pengadilan, ya biar hakim yang menjelaskan. Biar hakim yang menentukan ini salah itu benar gitu. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang kemarin soal judicial review yang diajukan oleh 29 musisi, itu perumus Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pak Ahmad Ramli memberikan kesaksian. Dia dibawa oleh pemerintah untuk memberikan kesaksian atas nama pemerintah. Dia menyatakan bahwa tujuan dari 23 ayat 5 ya untuk memudahkan prakteknya, karena performing rights itu beda dengan mechanical rights gitu ya, sehingga kayaknya didesain kalau izin aja dengan membayar itu udah cukup, karena kalau mesti satu persatu ke orang mungkin belum tentu dapat kontaknya, itu susah. Dan kalau punya hambatan, perkembangan lagu jadi mungkin terhambat. Beda dengan misalnya mechanical rights atau sinkronisasi, kan dia nggak banyak ya. Maksudnya sekarang mungkin kalau orang mau bikin YouTube nyanyi, dia bikin bikin master gitu, berarti kan harus izin gitu. Tapi kan nggak sebanyak orang yang cover, sehingga menurut desainernya bahwa itu dilakukan pasal 23 ayat 5 itu untuk memudahkan agar perkembangan lagu dinikmati itu nggak terhambat. Itu menurut desainernya. Apakah nanti hakim MK akan menerima? Ya kita lihat aja, keputusannya belum ada sih. Tapi kalau soal tadi misalnya siapa yang harus disalahkan sebelum mencapai ke saripatinya Undang-Undang Hak Cipta itu apa? Kalau menurut gua, kalau menurut struktur kewenangan mungkin bisa dipertanyakan. Ari Bias bisa mempertanyakan ke LMKN yang menghimpun dan ke LMK yang mendistribusikan ke penciptanya. Tergantung Ari Bias terdaftar di mana. Kalau dia terdaftar di WAMI ya ke WAMI, kalau tidak terdaftar di KCI ya dia bisa mempertanyakan ke KCI. Dia sudah tanya. Dia sudah tanya ke LMK. Sudah tanya, dan dia tanya ke LMK. Dan LMK-nya apa Mas Dani? WAMI. Dia sudah tanya apakah Agnes bukan KCI. Enggak, WAMI. WAMI. Apakah KCI apa WAMI saya lupa. Kalau di sidang antara dua itu ya. Dan entah KCI entah WAMI udah memberikan surat tertulis bahwa Agnes tidak pernah meminta izin gitu. Oke. Nah, ini juga menarik, antara izin atau nggak izin tapi bayar, better mana? Apa itu adalah dua hal yang tetap harus dilakukan? Ketika saya mau nyanyi lagu Mas Dani, saya tetap harus izin, tapi nanti saya juga akan bayar. Jadi begini. Soal apa harus dibedakan antara izin lisensi sama pembayaran royalti ya. Jadi izin itu sebenarnya kalau diwakilkan ke LMK ya diwakilkan ke LMK. Misalnya dia anggota WAMI, ya penyanyi bisa minta izin ke LMK gitu. Karena kalau memang izin itu tidak perlu, KCI atau WAMI tidak perlu memberikan surat kepada Ari Bias dong bahwa Agnes belum meminta izin. Kalau memang pasalnya begitu, tapi ternyata menurut saya pasal 23 ayat 5 itu berlaku untuk layanan publik. Misalnya karaoke, kamu nyanyi karaoke lagu Dewa nggak perlu izin, karena karaoke yang bayar. Atau misalnya kafe, nyetel lagu Dewa 19 atau siapa, Noah, nggak perlu izin, karena kafenya yang bayar. Gitu. Beda sama konser, kalau konser itu jelas perlu izin. Jelas perlu izin. Karena selama ini dipikir tidak perlu izin, kan selama ini kan pendapat sebagian orang itu kan nyanyi konser itu nggak perlu izin. Sehingga selama 10 tahun ya nggak dapat apa-apa pengarang lagunya. Hak-hak yang seharusnya dibayarkan terbengkalai. Iya udah itu. Kalau mau sistem ini mau diteruskan terus, ya sampai kapanpun pencipta lagu tidak akan mendapatkan haknya yang baik, haknya yang sewajarnya dalam konser. Ini mesti bedain di antara konser sama yang selain layanan publik tadi itu. Oke. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Jadi gini kan tadi sebenarnya ada pemahaman yang berbeda ya. Oke. Kita anggap live konser itu sebenarnya perlu di-treat lebih baik gitu ya. Dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang baru,
Kira-kira itu Mas Dani udah akan memformulasikan itu nggak? Gimana nih supaya yang tadi dimaksud live konser itu nggak dikategorikan performing rights sehingga dia bukan menjadi jurisdiksi atau wewenangnya LMK, ya. ya. LMKN. Apakah udah ada formulasi sehingga ya kalau emang ada keluhan begitu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang, nanti diperdebatkan, ada di naskah akademik kan gitu ya. Kira-kira akan diformulasikan nggak? Iya dong. Pokoknya LMK itu yang sekarang kita tahu LMK ya, ya WAMI itu yang nggak ngurusin konser. Ya kan, kalaupun nanti yang kita ajukan adalah ada LMK baru yang khusus ngurusin konser. Tapi LMK juga, ya, tapi khusus konser. Khusus konser. Gitu. Jadi khusus ngurusin konser. Yang semuanya nanti aturan mainnya nanti tentunya di undang-undang tidak ada. Aturan mainnya nanti di turunannya di PP. PP atau Permen. Ya, di PP gitu. Oke. Berarti secara terminologi dia akan tetap masuk performing rights, tetapi konser konser only gitu. Ini konsep yang kita ajukan ya. Jadi tetap sebenarnya di undang-undang nggak terlalu hanya menarik konser daripada yang pasal 23 tadi. Jadi konser tidak dalam hitungan pasal 23 ayat A tadi. Tetap ada, undang-undang itu ada. Jadi boleh tanpa izin yang penting bayar. Itu tetap ada, nggak diganti. Tapi untuk konser lain lagi. Jadi itu hanya untuk yang semua, fonogram dan lain-lain tuh, kafe semua itu tidak perlu bayar, tidak perlu izin, yang penting bayar. Kecuali konser. Pertanyaan Mas Dani, misal saya nih di kantor bikin acara ngundang musisi kecil-kecilan, penontonnya anak-anak kantor doang, tapi ada gesrekannya. Selama bayar, kita bisa nanti di permen bisa dibuat undang-undang aturannya. Misalnya di bawah 10 juta tidak perlu izin, misal gitu ya. Ketika di atas 20 juta atau mungkin ya baru ada izin, harus ada izin. Kan kita bisa bikin aturan mainnya di permen. Tapi nanti. Itu akan fair nggak buat musisi yang akan setoran, walaupun misalnya duitnya nggak terlalu gede juga, tapi dia masuk kategori yang harus bayar gitu? Ya, jadi nanti kita bikin aturannya. Nanti yang kita usulkan tuh 1% per lagu. 1% per lagu? Dari fee artis. Gitu. Jadi misalnya 5 lagu gitu, berarti dia akan bayar totalnya 5%. Dari fee, misalnya kamu fee-nya misalnya 40 juta, ya 5% dari 40 juta. Menurut saya 1% itu angka yang fair menurut saya. Lumayan juga ya, 2 jutaan berarti saya harus setoran tuh. Kalau apa? Kalau saya harus nyetorin 5%. Bukan kamu yang nyetor. Promotor. Iya. Promotor. Benar. Nah, ini juga rancu. Banyak orang yang mikirnya. Ya banyak orang yang mikir kita yang harus bayar. Iya, kan ketengan. Kadang-kadang saya selalu bilang itu bukan Once yang bayar, itu IO yang bayar gitu. Termasuk Agnes Monica juga bisa IO yang bayar, tapi Agnes Monica kalau dalam soal hukum dia punya tanggung jawab supaya IO bayar gitu. Ada tanggung jawabnya gitu loh. Jadi nggak bisa lepas begitu aja. Jadi sebetulnya musisi tuh bisa nambahin klausul di kontrak ketika dia diundang manggung di satu tempat untuk penyetoran ke lembaga manajemen kolektif. Kalaupun musisi tidak menulis itu, pemerintah bisa bikin itu. Gitu, pemerintah bisa bikin itu dengan permen dan lain-lain. Tapi kan ini kayak harus bentuknya dari kesadaran kolektif, datang dari musisinya sendiri. Kalau permen udah nggak usah kesadaran kolektif. Udah wajib. Iya dong, kalau permen udah wajib. Gitu. Kita ngebahas soal LMKN. Banyak orang yang Mas Ari Lasso deh, temennya Mas Dani lagi sebel banget di Instagram mention salah satu LMK yang kalau saya mau menjelaskan begini ya, sebenarnya restoran, kafe dan lain-lain itu sebenarnya mereka willing to pay sebenarnya. Mereka sebenarnya pengen bayar, cuman masalahnya ketika sudah dibayar, apakah ini akan adil nggak pembayarannya ke pihak-pihak yang terkait yang punya? Iya gitu loh. Misal satu kafe. Kayak tadi saya barusan ke Parley Resto, kan cukup besar tuh. Mereka bayar ke WAMI misalnya ya. Harusnya kan bikin paling enggak LMKN itu bikin daftar di Parley ini lagu apa aja yang di lagu siapa saja yang dimainkan. Sehingga jangan sampai Parley ini tidak pernah ngeplay lagunya Charlie Van Houten misalnya ya. Tapi royaltinya ke Charlie Van Houten. Nah itu loh yang orang masih bingung gitu loh. Orang harus
Kalau semua pendistribusian sistemnya benar, restoran tuh bayar kok, bener. Cuman karena pembayarannya belum jelas, nanti kok restoran bayar nanti baginya kemana coba? Ya kayak istri saya nih ya, Mulan Jamila. Itu 0 royaltinya, gila nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kan Padahal gila. ikut LMK. Iya dong. LMK itu nggak harus ikut LMK. Jadi makanya kenapa Indra Lesmana tidak ikut LMK? Karena LMK itu menagih semua, ditagih semua ditagih. Tapi mereka yang tidak tergabung dalam LMK, ya nggak dapet duit. Gitu loh. Jadi Indra Lesmana nggak mau dia masuk ke WAMI karena apa? Karena dia ngerasa dia mendapatkan hak yang bukan haknya dia kadang-kadang. Ditransfer aja padahal lagu dia nggak dibawain. Iya, gitu loh. Makanya harus ada sistem yang baru. Kusut banget dong berarti nih ya sistem Emang, manajemen kolektif ini. memang. Itu konsekuensi dari Iya. blanket license. Blanket license ada kekurangannya, Paketan. ada Paket. kelebihannya. Dia lebih mudah diterapkan dalam situasi yang belum ada data yang presisi gitu. Dia bisa diterapkan gitu. Nah, tapi ketika sekarang zamannya udah di digital, kayaknya emang udah harus move on sehingga benar-benar hak cipta itu dibayarkan kepada orang-orang atau musisi-musisi yang lagunya yang berhak, yang lagunya bener diputer itu beneran dapat. Jadi emang usage based lah istilahnya gitu. Nah, tapi apakah LMK kita udah siap untuk melakukan itu? Harusnya mereka mau nggak mau udah dipaksa siap karena di satu sisi misalnya platform-platform itu udah digitalize semua, kita udah di decknya musisi-musisi udah ketahuan. Facebook aja ada notification dari tahun berapa? Betul. Facebook dari tahun 2000 berapa udah ada. Friendster udah Iya, ada. udah ada notification tik gitu kan. Masa Jadi itu nggak mungkin bisa? itu mungkin salah satu problem kenapa ada trust yang terbangun. bukan ada trust yang hilang dari Trust issue. trust issue trust dari issue, dari oke. musisi-musisi yang sudah biasa ngelihat data, tapi kok ini di restoran dan karaoke itu masih blanket, masih manual. Jadi kalau bisa combine lebih bagus karena kalau fully kayaknya presisi gitu itu juga mungkin agak susah ya gitu ya. Tapi kalau emang dia bisa combine dan usage based gitu, itu akan lebih baik sehingga benar-benar semakin diminimalisir musisi-musisi yang lagunya nggak diputer itu dapat gitu. Jadi emang benar-benar royalti buat yang lagunya diputer, lagunya dipakai, diputer, dinikmatin sama orang Iya. banyak. Oke. Mas Dhani, Bang Holil, kalau sekarang kita balik lagi ke yang lebih praktikal. Tadi di awal saya sempat mention bahwa statement yang dikeluarkan sama WAMI ini bikin banyak orang takut akhirnya untuk membawakan lagu-lagu dari musisi Indonesia. Ngeplay ya, ngeplay. Ngeplay dan ngebawain juga, ngecover juga karena mereka nggak ngerti kan. Yang penting nggak membawain. Ngecover di mana? Gitu. Ngecover di Misalnya mereka main di kafe Oh. or apa gitu. Karena akhirnya jadi kayak gak usah bawain lagu Indonesia dulu deh, lagi kusut nih kayak gini, takut kena apa-apaan gitu. Maka dari itu saya ketika melihat gejala bahwa ada gejala untuk mereka jadi mutung untuk ngeplay lagu Indonesia. Mutung itu apa? Ngambek. Iya kan, ngambek ngeplay lagu Indonesia. Makanya saya segera menggratiskan supaya apa? Supaya nggak boleh mutung, ini nggak boleh ngambek. Nah ini juga kacau, somehow jadi merusak ekosistem yang lain yang nggak mau gratisan. Jadi kayak rugi dong semuanya muter lagunya Dewa yang lain gak ada yang diputer, gimana tuh? Iya enggak dong. Jadi begini, saya itu bisa menggratiskan karena saya pemilik master. Benar. Ya, Ariel atau Arman dia nggak bisa menggratiskan Gigi atau menggratiskan orang, nggak bisa karena itu milik dari hak Label. terkait label. Kalau Iya. saya bisa, gitu. Saya punya hak penuh. Saya mau gratiskan, ya urusan saya, gitu. Karena itu master punya saya full, punya kita full, nggak punyanya Sony, nggak punyanya siapa-siapa. Gitu. Tapi it is so unfair untuk musisi lain gitu loh Mas Dhani, yang nggak berdaya melakukan itu. Mas Dhani capable karena Mas Dhani punya master, yang lain gimana? Ya, saya daripada nggak ada yang dengerin musik di kafe, iya kan? Daripada nggak ada yang dengerin musik di kafe, ya saya gratiskan aja. Bang Holil, RK akan gratisin juga. Kalau mau memiliki master bisa. RK punya master. RK punya master ya? Ya, itu mechanical ya. Jadi Nah. dia bisa kita izinin orang ya. Walaupun sebenarnya di dalam perizinan itu nanti ada yang hak cipta termasuk dalamnya ada pemilik hak terkaitnya, itu ada pemilik
produsernya, yang mana kami juga. Kalau Mas Dhani ya Mas Dhani juga. Dan yang ngarang aku juga, Andra juga, performernya siapa? performernya kita juga, ya kan? Ya udah, kalau itu udah semuanya. Udah Kalau semua ada ya. performer orang lain, masalahnya kadang-kadang ada yang performer orang lain, itu juga ya perlu juga mendapatkan kayak permission, izin dari mereka, sehingga itu bisa fully gratis gitu kalau memang semuanya dikelola oleh mereka dan semuanya milik mereka gitu ya. Kayak Mas Dhani tadi, semua yang isi dia, yang labelnya dia, pemilik masternya dia, ya udah semuanya di dia haknya. Gak apa-apa nggak sih? Akan mengancam ekosistem musik nggak sih dengan ngasih gratisan kayak gini? Itu adalah challenge buat LMK. Challenge buat LMK supaya mereka membuat sistem yang lebih baik. Gitu, supaya mereka melawan sistem daripada sistem dewa yang gratis ini. Nah lo, ayo lo, kan? Gua mau gratis itu mau apa? Gitu dong. Dalam situasi yang sebenarnya para pemangku kepentingan royalti ini mungkin saling ribut, apa yang dilakukan oleh Mas Dhani mungkin membela kepentingan publik, sehingga publik jadi lebih punya hiburan paling enggak. Kalau daripada gue kenapa-napa, gue setel musik dewa yang aja deh. masternya dimiliki Menyelamatkan Mas Dhani status aja. quo. Ya, tapi sebenarnya itu bukan yang ideal. Kalau yang ideal adalah yang publik dirangkul, lalu restoran dan karaoke diberikan public awareness juga bahwa muter lagu itu mendatangkan banyak tamu loh, karena suasana jadi sesuai yang diinginkan. Tapi karena bisnis jadi jalan, ya ada wajarnya juga yang disetorkan kepada lagu-lagu yang diputar, sehingga yang pencipta lagunya mendapatkan manfaat, kan harusnya begitu ya. Katanya restorannya, ketika udah gua bayar, lu bagiin bener nggak? Nah, itu masalahnya. Itu problem. Distribusi. Bener nggak si LMK ini punya distribusi yang fair kepada orang-orang yang lagunya diputar? Taunya dari mana? Kalau mereka nggak punya datanya, ya pantas Ya aja. kayak Migacuan bayar 2,2 M, mau dikasihkan ke siapa? Distribusinya ke siapa itu? Ya kan? Berapa haknya Dewa di situ? Berapa haknya Noah di situ? Berapa haknya Efek Rumah Kaca di situ? Apa iya Migacuan ngelisting siapa aja yang Nah, pernah dia play di itu, branch-nya dia itu. gitu ya. Itu Kalau dari informasi nggak ada. Nggak ada. Kalau dari informasi nggak ada, yang mungkin nggak tahu juga di dalamnya teknisnya gimana. Tapi memang untuk improvement ke depan mungkin juga harus ada pencatatan lagu-lagu sehingga lebih tepat sasaran. Nanti misalnya di Migacuan itu yang diputar lagunya Dewa, lagunya Gigi, lagunya siapa, itu lebih tepat sasaran. Di listing. Iya, Di listing. kalaupun ada pencipta lagu yang lagunya nggak diputar dan tergabung dalam LMK, kalaupun harus dapat kayak misalnya lebih sistemnya lebih sosialis gitu ya, yang sekarang terjadi, itu nggak usah gede-gede, kecil aja. Tapi yang gedenya yang memang lagunya diputar, jadi emang lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip hak cipta yang lebih fairness, yang lebih fair. Kayaknya kita udah masuk ke solusi nih. Pengen tahu kalau Khalil Mahmud sama Ahmad Dhani dikasih kesempatan untuk ngebenerin carut-marut sistem yang lagi kusut ini, satu hal yang pengen banget Ya dilakuin apa? sebenarnya kita itu harus saling duduk. Makanya saya pengen berapa kali ngajak duduk, ayo duduk yuk kita bicarain gitu. Saya kemarin ngomong sama Pak Menteri Hukum, di situ juga ada staf menteri. Ada staf menteri yang bilang mereka punya ngotot bahwa konser itu nggak perlu izin. Ya kan? Ya itu kan pendapat hukum kami. Ya udah, pendapat hukum kamu itu yang membuat royaltinya pencipta lagu ini nggak dapat untuk urusan konser selama 10 tahun ini. Gitu. Itu karena gara-gara pendapat hukum soal itu gitu. Nah, pendapat seperti itu harus dirubah udah. Karena apa? Karena itu merugikan. Kalau diterusin ya lama-lama begini terus, lama-lama. Jadi gitu. menurut Ahmad Dhani harus duduk bareng. Harus duduk bareng untuk menyamakan persepsi. Jangan bikin yang aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh itu sesuatu yang nggak ada. Misalnya gini, salah satu anggota DPR kita itu mengusulkan supaya penyanyi original itu dibebaskan dari royalti. Komposer kan aneh, itu di dunia nggak ada kayak gitu loh. Siapa tuh yang ngomong? Ada lagi juga salah satu anggota DPR juga mengusulkan ke RUU bahwa tidak perlu izin untuk konser, kan gila gitu. Orang selama 10 tahun ini komposer itu ada undang-undang dapat izinnya, nggak dapat duit selama konser dari 10 tahun kan, apalagi nggak benar-benar ditulis nggak ada izin beneran gitu. Artinya selama ini sistem yang selama ini berlaku untuk konser tuh bobrok. Sistem itu bobrok sehingga komposer tidak mendapatkan haknya dalam konser. Itu harus diganti sistemnya berarti gitu loh. Nggak mungkin diterusin. Oke. Lanjutin dikit.
Ahmad Dhani sempat punya solusi soal direct licensing, yang which is secara undang-undang nggak ada di Indonesia, tapi selama ini berjalan. Ada undang-undang Indonesia di ada. circle-nya Ahmad Dhani. Ada di undang-undang Masa ada. sih? Ada. Makanya kalau datang ke sini mesti ngundang yang ahli hukum Nah. supaya kita nggak debat kusir. Ini juga saya udah berusaha untuk mengundang pihak LMKN yang diwakili oleh Maki Ungu, tapi berhalangan hadir karena masih konsolidasi karena baru dibentuk. Kemarin waktu dari Kemenkumham. waktu ada RDP, kemarin Kementerian Hukum dan Ekraf udah dikasih pendapat oleh 2 profesor bahwa direct licensing itu ada di undang-undang. Cuman orang-orang nggak baca undang-undangnya aja gitu loh. Ada di undang-undang. Makanya nanti kawan-kawan kesini lagi undang yang benar-benar ngerti. Jadi kadang-kadang seperti yang dibilang tadi ya, di dalam MK ada anggota DPR yang bicara begini begitu. Oh, anggota DPR itu belum tentu ahli. Kalau mau ahli yang undang profesor ahli hak cipta. Gitu. Yang kemarin ngobrol itu desainernya Profesor Ahmad Ramli. Dia Dari- dulu Dirjen Haki dulu yang bikin undang-undang itu. Ya. Jadi ya profesor Iya. juga. Iya, emang. tapi satu orang. Harusnya berapa orang yang ngomong? Ya harusnya 2 orang, 3 orang, 4 orang kan harus ada second opinion dong. Nah, banyakan mana yang berpendapat bahwa harus ada izin gitu loh. Oke. Kalau nggak ada izin tuh gila, itu gila, nggak mungkin. Jadi itu tidak mungkin terjadi di negara hukum tuh nggak mungkin terjadi tanpa izin tuh nggak mungkin. Kalau dari sidang itu lagi ya, merujuk ke sidang itu, Profesor Ramli bilang kalau mau direct license dia harus fully opt out dari performing rights LMK gitu ya. Jadi nggak tergabung lagi. iya, nah dia akan bisa mengelola itu sendiri. Kalau kalau nanti bisa dicek lagi ya di sidang itu. Nggak ada masalah sih, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi problem itu karena fully opt out nggak digital ada. kan gede. belum tentu juga. Meleknya gimana? Ya dia ya keluar dari situ. Berarti kan dia mau direct Enggak, license ya. maksud- Karena gini, Maksud saya itu kan pendapat 1 profesor, pendapat 3 profesor yang saya tahu nggak begitu. Apa pendapat 3 profesor yang lain menurut? Ya berbeda dengan pendapat Profesor Ramli. Gitu. Itu Profesor UI, UGM, sama UNER. Yang Mengatakan bahwa DDL nggak ada masalah. Option out juga nggak ada masalah. Meskipun dia tergabung dengan LMK, dia option out juga nggak ada masalah. Gitu. 3 profesor bisa kita hadirkan. Kalau nanti ada RDP gitu ya, kita bisa hadirkan. mungkin next profesornya mau kesini dulu kita ngobrol lagi kayak gini. Nah, bagus. Menarik bang, iya kan? Nah tadi saya udah tanya solusinya Mas Dhani. Kalau solusinya Bang Holil dikasih kesempatan untuk ngeberesin carut marutnya urusan kolektif yang ada di Indonesia, Bang Holil mau ngapain? ya kalau gue public awareness harus ditingkatkan soal ya kalau kita dengerin karya cipta, kita mendapatkan manfaat dari karya cipta, itu kita punya kewajiban untuk bayar royalti ya. Tapi nggak digetok gitu karena kita mesti meningkatkan kesadaran publik dulu. Kalau tiba-tiba dia langsung dari nggak ada, dari nggak tahu, walaupun sebenarnya ironis sih, itu LMK kayak KCI itu dari tahun 90-an sampai tahun 2025 ternyata orang ada yang baru tahu, oh ternyata muter lagu itu harus bayar ya di kafe gitu ya. Ya oke lah, itu ironis tapi Sama penyanyi juga, oh ternyata kalau nyanyi harus bayar ya, pengarang lagu sama. Iya, itu harus pelan-pelan Iya. pelan-pelan di apa namanya di Edukasi. edukasi. Sosialisasi. Sosialisasi, Iya, betul. sosialisasi edukasi. Karena kaget pasti. Iya. Lalu dari situ mulai ada apa namanya penerapan tarif dan lain-lain. Itu pokoknya semakin kita belum pernah melakukan membayar itu, tiba-tiba kita agak tinggi rate-nya, itu akan bikin takut sebenarnya. Apalagi bayarnya setiap tahun. Betul. Jadi Itu emang berat. perlu bareng-bareng. Kalau tapi satu hal yang udah semangat zaman tuh kayak teknologi agar semakin presisi itu udah keniscayaan. Itu dari saya LMK. itu yang saya cantumkan dalam RUU yang kita bikin. Apa tuh? LMK harus berbasis IT. Jadi kelar nih, begitu undang-undang ini kalau misalnya diketok, LMK harus berbasis IT, kelar semua udah. Beres. Udah beres, harus berbasis IT semua. Lalu Jadi selama ini yang udah berjalan masih manual. manual. Oh iya? Iya. Ada yang udah pakai ada pakai sistem gitu, tapi seberapa presisinya juga itu masih Misalnya saya jadi tanya, pertanyaan. oh kita ini kok mas, kita siap di audit? Ya serius, di karaoke bisa tahu berapa ini ya? Bisa mas, nyatanya pakai apa? Pakai tangan. Gila.
karaoke A, kamar 1, ini lagu ini lagi, pakai cangan itu kan. Kayak suster meriksa pasien. Iya. Harusnya kan pakai apps saja, ada di setiap room gitu ya. Iya. Nanti dia akan connect gitu, ngasih datanya ini lagu ini. Atau di diputar, komputernya bisa juga, di komputernya diinstal di komputer juga bisa. Sebenarnya itu udah bisa, cuman masalahnya kan ya itu tadi, kalau itu terjadi akhirnya transparan. Nah kebanyakan LMK nggak mau transparan gitu. Kenapa LMK nggak mau transparan? Karena labelnya nggak mau transparan. Makanya sekali lagi saya katakan, LMK itu adalah punyanya label. Itu label yang cari duit di situ LMK. Jadi label nggak ngurusin konser. Udah pasti karena label nggak dapet di konser gitu. Ini nggak boleh ditelan bulat-bulat Setuju nih. sih, gue setuju sih. Benar ya? Setuju. Karena emang kalau semakin nggak transparan, semakin nggak presisi, yang untung adalah yang orang-orang yang lagunya nggak diputer dan lain-lain itu. Yang kalau dari sejarahnya tadi menurut Mas Dhani, itu pemiliknya banyak label gitu ya. Iya. Akan berusaha mempertahankan status quo itu. Iya. Gila sih. Orang di luar negeri udah teknologinya AI kemana-mana, kita masih berkutat sama hal yang begini-begini. Tapi insya Allah di pemerintahan Bapak Prabowo ini insya Allah semuanya akan serba transparan, lebih transparan. Saya yang ngawal LMK untuk menjadi transparan. Iya dong, Ahmad Dhani kan menjadi wakil rakyat, wakil kita di DPR. Iya dong. Titipan kita semua nih Mas Dhani. Mau sampai kapan perbaikan? Sekarang aja udah banyak mafia-mafia yang mau ketemu sama saya. Lah kan ada mafia juga bukan? Gak bisa dong, sekarang saatnya udah transparan. Iya. The party is over. The party is over. Udah partinya ya. Enough is enough. Enough is enough. Tapi mungkin ini juga jadi kesempatan Bang Holil, Mas Dhani untuk juga ngomong ke rekan-rekan musisi yang masih ada di zona abu-abu ataupun jadi itu tadi aku sempat mention di awal konflik horizontal, akhirnya jadi ribut antar musisi karena nggak menemukan satu suara. Padahal kan sekarang harusnya kita bersatu untuk mengkritisi sistem yang sudah ada gitu. Apa yang pengen disampaikan untuk semua teman-teman musisi di luar sana, Mas Dhani dulu mungkin? Ya mereka sih pengennya sih ngikutin sistem yang baru aja sih. Kalau sistem yang barunya udah ada ya mereka semua ngikutin. Gitu. Selama ini kan karena sistemnya belum jelas. Dan sosialisasinya juga. Jadi mudah-mudahan undang-undang diketok, terus permennya dibuat, aturan mainnya dibuat, ya mudah-mudahan ya saya rasa mereka patuh semua. Dan jangan mimpi nyanyi konser tanpa ada izin, jangan mimpi. Tetap. Saya jamin Bapak Menteri pendapatnya sama dengan saya, pimpinan-pimpinan di DPR juga pendapatnya sama dengan saya. Jadi nggak mungkin tanpa izin tuh nggak mungkin. Profesor Ramli salah di situ bagian ini. Bang Holil? Ya, ekosistem kan terdiri dari banyak stakeholder ya. Jadi kalau ada yang maju sendirian atau untung sendirian tuh akan pincang. Jadi Benar. harus untung bareng. Nah, kalau supaya semuanya bisa untung bareng gitu ya, itu harus ngobrol duduk bareng. Jadi kalau misalnya perlu ada ini, yang sisi lainnya gimana? Kayak misalnya produser gimana? Promotor gimana, pencipta lagu gimana, performer gimana, itu nggak bisa salah satu ada yang untung sendiri gitu, nggak bisa, harus bareng-bareng karena namanya juga sistem kan. Iya. Dan juga harus memahami makna kata daripada royalti itu, karena banyak yang nggak paham. Kenapa restoran nggak mau bayar? Ya karena nggak paham soal makna epistemologi daripada kata royalti itu. Kenapa sih disebut royalti? Kenapa penyanyi yang ini nyanyi kerja keras, pengarang lagu yang nggak kerja keras dapat duit? Gitu. Ngerasa nggak fair padahal itu aturan mainnya memang Iya ya, seperti itu. enggak, bukan aturan main, makanya namanya royalti. Royalty. Jadi waktu itu kerajaan Mongol datang ke kerajaan di Jawa, waktu kerajaan Singasari, mereka minta royalti. Mereka nggak kerja, minta royalti di Pulau Jawa, gitu. Sama seperti negara persemakmuran, Ke Inggris. nggak kerja, mau royalti. Dapat royalti. Sekarang bahasanya mungkin tarif ya. Tarif. Benar. Ada tarifnya. Oke. Nah, mungkin ini juga menjadi kesempatan yang baik juga ya untuk memberikan edukasi dan juga mungkin pesan untuk semua teman-teman musisi dan LMK juga di luar yang sedang memperjuangkan hak-hak para musisi dan pencipta lagu juga semua yang terlibat dalam sebuah produksi lagu, untuk juga tidak mengeluarkan statement-statement yang membuat masyarakat gamang seperti ini, karena kan hal ini akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi center of attention karena statement-statement yang membuat takut gitu. Orang tuh menjadi tertekan ketika dibuat takut. Kadang-kadang LMK juga mengeluarkan statement yang sebenarnya kontradiktif ya. Misalnya
suara burung juga bayar royalti kayak gitu-gitu kan ngapain? Iya. Siapa juga yang mau ngeplay suara burung gitu loh. Ya kan? Yang paling enak tuh paling bener udah ngeplay Dewa gratis udah, itu paling bener udah. Nanti sebentar lagi ngeplay Efek Rumah Kaca gratis juga sebentar lagi. Lagi didiskusikan. Lagi didiskusikan. Kalau Mahmud sambil mikir. Tapi waktunya nggak lama loh. Begitu ada begitu ada undang-undang baru ya nanti terpaksa harus bayar kan. Gitu. Oke, jadi publik harap tenang bahwa Ahmad Dhani sebagai perwakilan musisi yang ada di DPR juga sedang memperjuangkan ya langkahnya. Teman-teman musisi nggak diem aja, teman-teman yang nyari uangnya dari nge-cover lagu tenang aja. Ini semua lagi on progress. Jadi kita akan tunggu hasilnya seperti apa nanti sambilan jalan terus. Cuman pesannya itu satu sih, jangan bikin statement aneh-aneh dan bikin rakyatnya tenang gitu ya. Yang bikin tenang itu adalah band cafe nyanyi lagu Dewa gratis. Nah itu bikin tenang. Benar, promo aja terus ya. Nggak apa-apa saya mah. Mas Dhani, Bang Holil, terima kasih banyak diskusi Sama-sama. yang seru banget. Tolong berjanjilah kita bikin yang jilid 2 abis ini karena saya yakin nanti perkembangannya masih akan lebih luas lagi dari ini. Oke, kalau begitu Ahmad Dhani, Holil Mahmud, saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di special program berikutnya. Bye-bye. Keren dan cadas. Refli Harun.